Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Sanggenggo, yakni Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Sanggenggo, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Hakim AG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Peradilan Islam, yakni Bapak Ahmad Soni Irawan MH. Nah, di sini saya akan membahas tentang peradilan Islam pada masa Rasulullah. Nah, peradilan Islam pada masa Rasulullah itu dilakukan dengan cukup sederhana. Bila mana jika terjadi suatu permasalahan atau persengketaan antara dua orang atau lebih, maka orang tersebut bisa langsung menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan apa hal ihwal yang sudah terjadi. Nah, itu proses peradilannya cukup sederhana seperti itu. Terus selanjutnya proses pengangkatan seseorang yang bisa diangkat menjadi hakim. Nah, di sini hukum syara menerapkan beberapa macam syarat untuk menjadi seorang hakim. Yang pertama yaitu tentunya harus beragama Islam, terus yang kedua harus laki-laki, yang ketiga baligh dan berakal, yang keempat kredibilitas individual, yaitu individualnya sangat kuat, yang kelima sempurna dari segi panca dan indera, yang keenam berpengetahuan luas, yang ketujuh merdeka. Nah, Islam itu menerapkan beberapa syarat ini bukan tanpa alasan, karena dulu Nabi itu pernah menolak seorang sahabat yang menginginkan untuk menjadi seorang hakim, dan Nabi menolaknya pada saat itu karena Nabi beranggapan bahwa sahabat tersebut itu memiliki kepribadian yang kurang bagus untuk dijadikan sebagai hakim, karena jabatan sebagai hakim ini dianggap sebagai suatu amanah yang sangat besar. Nah, selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum peradilan pada masa Rasulullah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan ijtihad Nabi. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya, Nabi itu meminta kepada Allah untuk menurunkan satu potong atau suatu surat ayat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terus bagaimana jika tidak ada ayat yang turun atau wahyu yang turun? Maka Nabi pada saat itu berijtihad dengan melalui landasan tetap Al-Quran. Jadi jalan keluarnya ketika sudah tidak ada ayat yang atau wahyu dari Allah yang turun, maka Nabi berijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan hukum tersebut itu langsung diterapkan dan diterima oleh masyarakat pada saat itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa ditinjau dari perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami. Nah, pada saat itu kedua orang tersebut itu memiliki permasalahan terkait pohon kurma kalau gak salah. Nah, pohon tersebut itu tumbuh di tanahnya Rabi'ah al-Aslami dan rantingnya itu masuk ke tanahnya Abu Bakar. Nah, keduanya di sini itu saling mengklaim bahwa pohon tersebut itu miliknya. Terus keduanya pergi menghadap Rasulullah dan Rasulullah bersabda bahwa ranting dan pohonnya itu milik orang yang memiliki batang pohonnya. Artinya pohonnya itu mutlak keseluruhannya itu milik Rabi'ah al-Aslami. Jadi seperti itu kurang lebihnya proses peradilan pada masa Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.